Saya Muhammad Zulkarnain. Di sini saya sebagai Kepala Bidang Kepesertaan, Korporasi dan Institusi di BPJS Ketenagakerjaan ini, cabang Bekasi Kota ini, Pak. Oke. Saya cerita dulu gini, Pak. Memang di setahun akhir ini, Pak ya, dalam setahun ini ada beberapa manfaat baru memang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam ini, karena ini memang program negara. Kami sekarang status badan hukumnya sudah lembaga negara, Pak ya. Kalau dulu sebelum nama BPJS Ketenagakerjaan itu kan namanya PT Jam Sostek Persero ya. Itu sebagai status badan hukumnya sebagai ini Pak BUMN. Kalau sekarang memang langsung di bawah Bapak Presiden. Jadi bentuk operasional kami termasuk tata cara, manfaat dan sebagainya diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, tadi yang Bapak tanyakan tentang program baru apa di kami dalam setahun ini, yang pertama ini Pak, di akhir tahun 2019 kemarin itu ada peningkatan manfaat buat para peserta Pak. Peningkatan manfaatnya sih sangat lumayan Pak. Itu ada di peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2019. Jadi contoh salah satu manfaatnya ketika ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian katakan meninggal dunia Pak, itu kan dapat hak santunan, salah satunya adalah beasiswa ya. Kalau dulu hanya satu orang anak, nominalnya 12 juta. Kalau yang dengan adanya peraturan pemerintah yang terbaru itu naik menjadi 2 orang anak Pak. Dan bentuk beasiswanya itu dirubah bukan dengan nilai tunai 12 juta kayak yang sebelumnya, tapi anak tersebut disekolahkan sampai perguruan tinggi. Jadi setingkat TK atau SD dibiayai sekian juta, SMP sekian, sampai perguruan tinggi si anak tersebut dari pekerja yang meninggal dunia akan dikuliahkan seperti itu Pak. Kemudian ada juga peningkatan yang lain, contoh jaminan kematian. Yang tadinya itu jika ada pekerja, apapun profesinya Pak ya, apapun pekerjaannya, itu kalau meninggal dunia, ini kami nggak melihat penyebabnya Pak, apakah karena sakit, apakah karena tiba-tiba waktu mancing kemudian meninggal dunia, asal dia statusnya memang pekerja terdaftar di kami, yang sebelumnya dapat hak untuk ahli warisnya 24 juta Pak, dengan adanya PP yang baru tersebut naik menjadi 42 juta. Jadi PP atau peraturan pemerintah tersebut sangat bermanfaat buat peserta kami Pak, di mana berlipat-lipat itu kenaikannya. Sekali lagi ini adalah program negara di mana hak bagi para pekerja itu sudah diatur Pak, termasuk ahli warisnya Pak. Itu yang pertama. Jadi itu mulai berlaku sejak Desember 2019. Yang kedua, program yang terbaru kami, ini satu lagi manfaat yang diberikan oleh pemerintah melalui program bantuan subsidi upah namanya Pak. Ini memang sudah lagi rame ya beberapa waktu lalu di media dan sebagainya, di mana peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar aktif sampai dengan bulan Juni dengan persyaratan tertentu Pak, itu diatur dalam Permenaker ya, Permenaker tahun 2020 nomor 14, Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Dengan syarat tertentu pekerja tersebut dapat bantuan subsidi upah sebesar 2,4 juta. Jadi alhamdulillah peserta BPJS Ketenagakerjaan itu mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga dengan syarat tertentu yang tadi memiliki NIK yang valid di kependudukan, dengan upah atau gaji yang dilaporkan ke kami di bawah 5 juta, itu mendapatkan bantuan upah sebesar 2,4 juta. Dan program ini memang dalam rangka untuk mengatasi ini Pak ya, COVID. Jadi agar perekonomian berjalan kembali dan sebagainya. Itu program yang kedua yang terbaru Pak. Yang ketiga ada namanya program keringanan iuran atau relaksasi iuran atau penyesuaian iuran. Nah ini dengan adanya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2020, tujuannya adalah kepada pemberi kerja atau pengusaha Pak, atau instansi atau yayasan dan sebagainya, di mana pembayaran iuran itu diberikan keringanan hingga 99%. Jadi cukup pemberi kerja membayar 1% saja. Jadi inilah program-program baru memang yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain manfaat yang normatif Pak, tujuannya adalah bagaimana untuk bisa membantu para pekerja untuk kembali secara perekonomian itu tidak sampai jatuh karena dampak COVID ini. Sekarang itu Pak pembukaan dari saya Pak. Oke.
Yang disebut mandiri menurut Bapak tadi mungkin jenis kepesertaan Pak ya. Iya. Karena di kami ada 3 jenis kepesertaan Pak. Iya. Yang pertama adalah pekerja formal atau kalau di bahasa undang-undang atau PP itu penerima upah. Pekerja penerima upah itu pekerja yang bekerja di satu badan usaha. Ada hubungan kerja dengan pemberi kerja Pak. Jadi kayak mohon maaf saya bekerja di satu perusahaan, ini disebut pekerja penerima upah. Yang kedua ada jenis kepesertaan itu pekerja yang Bapak tadi sebut pekerja mandiri atau bukan penerima upah. Itu contohnya adalah seperti tukang ojek, pedagang kaki lima, kemudian petani, nelayan dan sebagainya, di mana dia tidak punya hubungan kerja yang formal dengan satu badan usaha tertentu, dia mendapatkan penghasilan secara mandiri. Itu disebut bukan penerima upah atau mandiri. Dan yang ketiga adalah sektor jasa konstruksi untuk pekerja-pekerja proyek Pak. Nah, dari 3 manfaat yang saya sebutkan di awal tadi, untuk peningkatan manfaat semuanya sama dapat Pak. Jadi semua pekerja memiliki hak yang sama karena memang diatur dalam peraturan pemerintah, itu mendapatkan. Hanya jenisnya aja yang berbeda. Jenis kepesertaannya aja yang berbeda, betul, klasifikasi kepesertaan. Kemudian untuk keringanan iuran pun mendapatkan hal yang sama Pak. Jadi kalau untuk pekerja mandiri, contoh tadinya hanya setiap bulan membayar 16.800 karena hanya bayar 1% Pak dalam masa relaksasi 6 bulan dari Agustus sampai Januari 2021, dia cukup hanya membayar Rp168 Pak. Mendapatkan manfaat sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hanya 1%. Kemudian untuk yang tenaga kerja sektor jasa konstruksi atau proyek Pak, itu kalau kita mengacu kepada PP yang mengatur tentang relaksasi iuran tadi, itu untuk termin pertama memang dibayar ke 50%, sisanya hanya 1% saja. Jadi mudah-mudahan ini para pengusaha, para pemberi kerja memanfaatkan momen masa relaksasi atau keringanan iuran ini Pak, karena masanya hanya 6 bulan dari Agustus sampai Januari 2021. Kalau lewat nanti akan kembali normal perhitungannya. Sekali lagi ini adalah program negara Pak yang memang diperuntukkan untuk membantu para pengusaha, para pemberi kerja untuk pulih kembali perekonomiannya. Sisanya kan bisa digunakan untuk operasional yang lain dan sebagainya. Itu Pak. Jadi sama halnya untuk pekerja mandiri. Untuk pendaftaran sebagai peserta kami Pak ya. Jadi kalau untuk yang pekerja mandiri Pak, itu cukup sebenarnya pakai KTP aja bisa. KTP aja bisa, atau daftar lewat online di website juga ada Pak, namanya pendaftaran online mandiri POM itu ya. Tinggal ketik aja nanti daftar BPJS Kesehatan akan muncul Pak. Kemudian untuk para pelaku usaha yang formal atau penerima upah itu juga sama. Jadi para pengusaha bisa mendaftar lewat online atau lewat ke kami juga bisa. Nanti cukup melampirkan SIUP-nya atau nomor induk berusaha Pak. Dan disebutkan nanti nama-nama karyawannya atau dilampir fotokopi KTP nanti. Biar kami akan input seluruh karyawan dari perusahaan tersebut. Kalau yang sektor jasa konstruksi nanti para pelaksana proyeknya Pak, yang setelah mendapatkan proyek itu pun bisa mendaftarkan ke kami nanti. Cukup 1 lembar formulir yang perlu diisi, dilampiri SPK kalau yang proyek itu. Jadi kalau yang program bantuan subsidi upah Pak, itu memang ada jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah dalam pengumpulan data. Jadi kami memang diminta karena database kepesertaan kami itu digunakan oleh pemerintah untuk disalurkan bantuan. Sedangkan saat itu memang belum ada data rekening Pak. Jadi kami diberikan waktu hampir 2 bulan saat itu sampai akhir September. Seluruh pemberi kerja yang formal Pak ya, itu agar mendata nomor rekening dan melaporkan ke kami dengan gaji yang di bawah 5 juta Pak. Untuk selanjutnya memang kami serahkan ke pemerintah dengan batas waktu saat itu akhir September Pak. Itu masing-masing pekerja dapatkan 2,4 juta totalnya, tapi ditransfer 2 kali. Yang tahap pertama sudah ditransfer, nanti kemungkinan di November atau Desember ini akan ditransfer untuk yang kedua kalinya. Kalau pemerintah Kota Bekasi ini sangat-sangat support Pak, sangat mendukung. Dari catatan database kami Pak ya, kalau yang PNS memang di cover oleh PT Taspen Pak ya, selaku yang memberikan perlindungan kepada para PNS atau ASN. Ya, yang non ASN Pak, itu Bapak Wali Kota memang sangat perhatian. Jadi seluruh tenaga non ASN, contoh seperti tenaga posyandu,
kemudian pengurus RT RW, memang baru ketua sekretaris bendahara yang didaftarkan, kemudian ada guru honorer, tenaga kerja kontrak, Linmas, perlindungan masyarakat, itu oleh Bapak Wali Kota Bekasi sudah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Jadi jika sampai terjadi resiko, apakah meninggal dunia atau itu telah mendapatkan perlindungan atau jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu luar biasa memang dukungan dari Pak Wali, perhatian kepada para tenaga kerja non ASN, Pak. Itu sehingga sampai saat ini semua udah tercover, Pak. Sudah dilindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan gitu. Dan hubungan kami sangat baik. Dalam setiap sesi atau acara kami selalu terlibat, Pak. Kami pun kalau ada acara beliau berkenan hadir memberikan sambutan sebagainya. Sudah beberapa kali, Pak. Bahkan beliau sendiri pun sempat beberapa kali langsung memberikan santunan kepada ahli waris, Pak. Disaksikan banyak orang, saksikan media dan sebagainya. Jadi itu bentuk perhatian dari pemerintah Kota Bekasi. Ya, kalau berbicara kendala sebenarnya gini, Pak. Yang pertama mungkin gini. Nama BPJS, kebetulan pemerintah kan membentuk dua lembaga, Pak ya. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau BPJS Kesehatan itu dia menjalankan program kesehatan untuk seluruh masyarakat dari bayi sampai orang dewasa. Sedangkan kami hanya kepada para pekerjanya saja. Kalau mau survei, Pak ya, mungkin atau Bapak bisa nanyakan ke masyarakat, memang kalau menyebut nama BPJS itu lebih banyak konotasinya ke BPJS Kesehatan, Pak. Kami mengakui hal itu. Makanya kenapa kami di beberapa waktu belakangan kami menyebut kembali nama kami sebelumnya BP Jamsostek, Pak. Walaupun itu kalau diperpanjangnya juga sama, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Itu mungkin lebih familiar nama Jamsosteknya, BP Jamsostek. Nah, pertama itu, jadi masih perlu dijelaskan kembali perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun ini sama-sama lembaga negara, tapi memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda, Pak. Itu. Yang kedua, banyak juga masyarakat yang masih belum memahami program kami. Kami akui itu, Pak. Jadi sampai hari ini pun kami senantiasa selalu bersosialisasi. Apapun medianya, kemana saja, kami terus bersosialisasi dengan harapan ini ada program negara yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama para pekerja, yang perlu diketahui karena memiliki hak yang sama di situ. Ini yang kami akan terus gaungkan. Kami bekerja sama, berkolaborasi dengan siapa saja, dengan komunitas dan sebagainya. Tujuannya untuk agar dikenal, diketahui oleh seluruh masyarakat. Ya, kalau tadi saya sempat sebutkan tadi bahwa pemerintah memang membentuk dua lembaga jaminan sosial sesuai amanah undang-undang, namun memiliki manfaat yang berbeda. Kalau BPJS Kesehatan itu menangani tentang orang atau masyarakat ketika sakit batuk, pilek, demam, jantung dan sebagainya, Pak. Maka akan dirawat, kemudian diobati sampai sembuh dengan standar layanan yang ada di BPJS Kesehatan. Sedangkan di kami mengelola 4 program. Tidak ada program yang jaminan kesehatan tadi, Pak. Yang pertama kami selenggarakan adalah program jaminan kecelakaan kerja. Di mana kalau ada pekerja yang mengalami kecelakaan berhubungan dengan pekerjaan, maka akan ada santunan, ada perawatan, pengobatan sampai sembuh, kemudian ada bantuan transportasi, penggantian gaji dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada jaminan kematian. Ketika ada pekerja yang meninggal dunia, ahli waris dapat manfaat, dapat santunan, Pak. Tadi yang saya sebutkan 42 juta. Yang ketiga ada jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini yang lagi di beberapa waktu belakangan banyak orang ter-PHK, pekerja ter-PHK, maka dia dapat mengambil tabungannya. Selama jadi peserta kami, iuran yang telah disetor kami kembangkan, kemudian bisa diambil ketika pekerja tersebut keluar dari perusahaan. Ini program yang jaminan hari tua. Yang keempat, yang terbaru ada namanya jaminan pensiun, Pak. Jaminan pensiun ini mekanismenya sama seperti PNS yang telah dikelola oleh Taspen sebelumnya. Jadi nanti dengan masa kepesertaan tertentu dapat dapat penghasilan berkala ketika sudah masuk usia pensiun, Pak. Nah, ini masyarakat swasta, pekerja swasta itu tidak perlu takut tidak dapat pensiun. Sekarang udah ada wadahnya program jaminan pensiun. Jadi kalau mau suatu saat usia pensiun dapatkan jaminan pensiun, ya saat ini bisa mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Akan dapat berkala sampai
pekerja tersebut meninggal dunia, kemudian dilanjutkan ke istri dan anak nanti. Turun hanya 50% dari manfaat yang diterima oleh para pekerjanya. Itu gambarannya Pak. Jadi program kami sangat beda dengan BPJS Kesehatan. Walaupun sama-sama ini lembaga Pak ya. Itu sudah dipikirkan oleh negara Pak. Semuanya dari sisi aspek risiko sosial ekonomi itu sudah terjamin oleh negara bagi masyarakat Indonesia. Kalau harapan kami, karena kami sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ditunjuk oleh pemerintah, berharap bahwa program ini mudah-mudahan yang pertama bisa diketahui, dipahami oleh seluruh masyarakat, khususnya kepada para pekerja. Yang kedua, ada manfaat besar yang bisa diperoleh oleh seluruh para pekerja. Ini jangan disia-siakan. Tadi saya di awal sempat sampaikan tiba-tiba ada manfaat tambahan yang memang diberikan oleh negara atau pemerintah. Ini bentuk satu perhatian lebih dari negara yang harapan kami ini sebenarnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat pekerja. Nah, saat ini kami himbau kepada terutama para pemberi kerja atau pengusaha agar mendaftarkan seluruh karyawan atau tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga jika terjadi resiko sosial, ekonomi dan sebagainya itu bisa dialihkan jaminannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, tolong dilaporkan data dengan sebenarnya. Karena salah satu kemarin untuk verifikasi kayak contoh penerima bantuan dan sebagainya itu adalah bagi para pekerja yang didaftarkan data secara lengkap dan benar, itu yang dapat bantuan. Jadi harapan kami yang pertama mendaftarkan seluruh pekerja, yang kedua laporkan dengan lengkap dan benar. Itu adalah kata kunci, mudah-mudahan itu bisa menjadikan seluruh pekerja menjadi lebih sejahtera di Indonesia. Yang protokol kesehatan jadi harapan kita mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan Bapak Ibu selalu pemirsa dari jaringan media telusur agar selalu tetap patuh terhadap protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan dengan rajin, kemudian jaga jarak ya atau social distance sehingga kita semua bisa terhindar dan berakhir pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Ijul. Sukses, sehat selalu Bapak. Amin. Sukses juga semangat untuk media telusur ya. Amin. Semangat. Sama-sama Pak.